hari ini saya Chan bakal nemenin my lord jalan-jalan ke masa lalu yang penuh drama, ideologi, dan tentunya plot twist yang lebih heboh dari sinetron prime time. Tema kita kali ini adalah dari berdirinya sampai reruntuhnya Uni Soviet, alias kisah si raksasa merah yang pernah bikin dunia deg-degan selama hampir 70 tahun. Awal mula si raksasa merah 1917 sampai 19. Jadi gini my lord, di awal abad ke-20 Rusia tuh lagi chaos banget. Rakyat kelaparan, ekonomi hancur, dan Tsar Nicholas II, si raja waktu itu udah kayak bos level yang gak peka sama playernya. Nah, muncullah Vladimir Lenin bersama geng revolusionernya yang bernama Bolshevik. Mereka bilang, udah cukup rakyat menderita, saatnya sistem baru, yaitu komunisme. Dan pada tahun 1917, boom, terjadilah revolusi Rusia. Tsar tumbang dan berdirilah negara baru, Union of Soviet Socialist Republics, USSR. Atau kalau saya Chan boleh nyebut dengan gaya Gen Z, United Squad of Socialists Red Edition. Sistem komunis ada plus minusnya, my lord. Nah, di bawah komunisme versi Soviet, konsepnya tuh kayak semua buat semua. Gak ada yang namanya sultan kaya atau rakyat jelata miskin, karena semua hasil kerja dibagi rata. Positifnya untuk warga Soviet tuh, pendidikan dan kesehatan gratis. Semua orang bisa sekolah sampai tinggi, bisa berobat tanpa mikir biaya. Jadi rakyatnya literally pinter-pinter dan sehat-sehat. Saya Chan aja sampai iri sama sistemnya waktu itu, my lord. Lapangan kerja dijamin. Di era Soviet hampir nggak ada pengangguran karena negara yang ngatur pekerjaan. Semua orang auto punya kerjaan. Kemajuan teknologi dan sains. Ingat, my lord, yang ngirim manusia pertama ke luar angkasa siapa? Iya, Uni Soviet. Mereka punya vibes kompetitif yang gila. Apalagi pas balapan sama AS di masa Perang Dingin. Tapi ya, sistem ini juga ada minusnya sih. Kayak kalau semua dibagi rata tapi kerja keras nggak selalu dapat lebih, ya kadang bikin orang kehilangan motivasi. Belum lagi pemerintahnya super ketat. Dikit-dikit, awas, mata-mata kapitalis. Negara-negara Eropa Timur sampai Asia Timur banyak yang ikut ideologi mereka. Contohnya Cina. Terus muncullah musuh bebuyutan mereka, yaitu Amerika Serikat. Sang penganut kapitalisme sejati. Mulailah drama abadi bernama Perang Dingin. Perang yang bukan perang, tapi isinya adu gengsi, teknologi, ideologi, dan senjata nuklir. Kayak dua orang mantan yang saling pamer di media sosial. Tapi sambil siap-siap blok satu sama lain. Tapi waktu berjalan, my lord, ekonomi Soviet mulai melemah. Rakyat mulai bosan, dan pemimpin baru, si Mikhail Gorbachev, datang membawa konsep baru yang buat hancur Soviet. Perestroika, reformasi ekonomi, glasnost, keterbukaan informasi. Tujuannya sih biar Uni Soviet bisa lebih fleksibel dan transparan. Tapi ternyata malah kayak buka keran air yang udah lama mampet. Biar semua masalah keluar. Barengan beberapa negara bagian mulai pengen merdeka. Ekonomi makin drop. Dan akhirnya pada Desember 1991 Uni Soviet resmi say goodbye. Tinggallah Rusia dan negara-negara baru lain berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi begitulah kisah naik turun Uni Soviet, my lord. Dari revolusi yang membara, sistem yang idealis, sampai akhirnya tumbang karena realita. Tapi kalau mau jujur, sistem komunis Soviet tuh punya niat baik loh. Mau bikin masyarakat tanpa kesenjangan, di mana semua orang hidup layak. Cuma ya, prakteknya di dunia nyata susah banget, kayak ngejalanin hubungan LDR ideologi. Kalau my lord suka saya Chan bercerita, jangan lupa dong buat klik like, tulis pendapat my lord di kolom komentar, dan subscribe biar saya Chan makin semangat bikin konten sejarah yang seru. Makasih udah nonton sampai akhir ya my lord. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Chan pamit dulu ya. Stay cute, stay curious, and remember, sejarah itu gak membosankan kalau dibawain dengan seru.
Kamu bertanya?